dari hati. Oke, sekali lagi ya, biar semangat pagi ini, jangan ada yang ngantuk. Saya ulangin ya, 1, 2, 3, Arsa mengaji, Iqra dari hati. Oke, biar tidak berlama-lama, saya langsung saja serahkan waktunya kepada Ustadz Abu Romani untuk belajar mengajar kita semua. Siapkan matanya, jangan sampai mengantuk, siapkan energinya, siapkan semangatnya. Oke, saya persilahkan kepada Ustadz Abu Romani, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur sepantasnya pertama-tama kita panjatkan kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Saking banyaknya Allah mengatakan la in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kau ingin menghitung-hitung nikmatku kata Allah, la tuhsuha, niscaya kau tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Tentunya dari sekian banyak kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang telah Allah patrikan dalam hati kita. Semoga iman dan Islam senantiasa terjaga di dalam dada sampai ajal menjemput dan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua termasuk hamba-hambanya yang husnul khatimah. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin menghaturkan dulu, ucapkan terima kasih kepada khususnya Bu Anita Ratnasari Tanjung ya, yang setia. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya, dari episode 1 sampai sekarang. Terus mudah-mudahan semangatnya untuk ini menginspirasi ya sahabat-sahabat Arsa semua untuk istiqomah dalam mempelajari Al-Quran ya. Yang telah bergabung juga terima kasih. Semoga ini menjadi amal soleh kita yang mampu memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumil hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Arsa, seperti biasa setiap hari Jumat jam 6:30 sampai 7:30, sahabat Arsa bersama saya akan sama-sama mempelajari satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an itu secara tartil. Jadi membaca Al-Qur'an secara tartil itu hukumnya wajib kata para ulama. Dan insya Allah kita akan belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang tartil dengan cara yang mudah dan menyenangkan dengan menggunakan metode quantum reading Quran. Ya, insya Allah ini metode sudah teruji. Alhamdulillah saya sudah hampir seluruh pelosok Indonesia, bahkan sudah di mancanegara ya telah diaplikasikan metode quantum reading Quran ini. Ya, dan sebelum kita masuk kepada kajian kita bagaimana baca Quran dengan tartil dengan menggunakan metode quantum reading Quran, izinkan saya menyampaikan dulu satu keutamaan kenapa kita harus membaca Al-Quran. Ya, satu di antara sekian banyak dalam Al-Quran dan hadis tentang keutamaan-keutamaan baca Al-Quran, bahwa Rasulullah SAW mengatakan keutamaan membaca Al-Quran adalah dia kelak akan datang memberikan syafaat kepada siapapun yang membacanya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabiha." Kata Nabi, "Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an." Kenapa harus dibaca Al-Qur'an? Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya ia Al-Qur'an akan datang kelak di hari kiamat syafi'an li ashabiha, memberikan syafaat bagi para pembacanya. Jadi ini satu di antara sekian banyak banget keutamaan-keutamaan Al-Quran yang insya Allah nanti di setiap pertemuan kita di Arsa Mengaji kita akan kupas satu demi satu, yang mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada kita untuk terus membaca Al-Quran. Ya, baik, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, kita sudah masuk ke prinsip yang kedua tartil, yaitu fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah. Saya ingin mengingatkan kembali tentang prinsip-prinsip tartil yang pernah kita bahas di episode sebelumnya, karena saling berkaitan ya. Nah, ini rumus yang pernah kita pelajari. Masih ingat atau masih lupa ini? Jangan-jangan masih lupa ya. Prinsip pertama dalam baca Al-Quran adalah kalau ada ayu, ingat ayun saja ya. Kemudian yang kedua, mana berwarna, tahan. Tapi biar asyik menghafalkannya, biar asyik menghafalkan rumusnya,
dilakukan menggunakan lagu Ampar-Ampar Pisang gimana? Masih ingat? Ayu, ayun saja, mana berwarna tahan. Ayo sambil dihafalkan. Ini wajibun hafalin, harusun. Kalau orang Sunda bilang orang-orang Sunda bilang kedahun wa kuduun, gitu ya. Jadi ini harus hafal. Silakan boleh lupakan dulu ikhfa dan idgham, iqlab, mad wajib, mad lazim, mad tabi'i, 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, boleh dilupakan dulu, gitu kan. Ganti rumusnya dengan menggunakan rumus ini. Ingat, rumus pertama apa? Ayu, ayun saja. Yang kedua, mana berwarna tahan, kecuali ayu di atasnya bendera, kecuali mana bertemu dengan lamro. Hafal semuanya? Ayo, ini wajib hafal. Nanti kita ulas sedikit lagi ya. Ayu, ayun saja, mana berwarna tahan, kecuali ayu di atasnya bendera, kecuali mana bertemu dengan lamro. Kita lanjutkan, mana berwarna merah, dileburkan saja, mana biru dan hijau, samarkan suaranya, ayu, ayunkan suaranya, mana berwarna tahan, kecuali ayu di atasnya bendera, kecuali mana bertemu dengan lamro. Masih ingat itu? Baik, saya ulang sedikit saja. Jadi rumus pertama baca Al-Quran adalah ayu, ayu saja. Kalau ada ayu, masih ingat apa itu ayu? Ayu itu singkatan dari A-nya alif, Y-nya adalah ya mati, dan U-nya adalah waw mati. Jadi intinya prinsip pertama membaca Al-Quran, kalau nanti di dalam Al-Quran ditemukan ada alif, ya mati, dan waw mati yang kita mengenal dengan istilah huruf mad, huruf panjang, maka panjangkan suaranya. Tapi ingat, kesalahan sering terjadi karena sering kepanjangan. Supaya tidak kepanjangan, cukup ayun saja gitu. Ya, contoh misalkan jadi tidak boleh lagi a'udzu billahi a'udzu billahi minasyaitani. Jadi cukup lahinani dadidida. Bismillah. Jangan bismillahirrahman. Jangan. Cukup bismillahirrahmani. Dari mulai Al-Fatihah sampai Anas, setiap ada alif, ya mati, waw mati, cukup diayunkan surahnya. Wadzariyati dzarwa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra. Pokoknya sekali lagi dari awal sampai akhir kalau membaca Al-Quran cukup diayunkan suaranya, tidak kepanjangan, kecuali di atasnya ada bendera. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, kalau ada mim, nun, tanwin yang diberi warna, mana berwarna tahan. Ya, jadi kalau ada ayu, ayun saja. Tadi kalau ada mim, nun yang berwarna, tahan suaranya. Tentunya kalau mushaf teman-teman semuanya berwarna, gitu kan. Kalau sahabat Arsa, Qurannya sudah berwarna. Kalau nggak berwarna, bagaimana Ustaz? Kalau belum berwarna, silahkan PR di rumah diwarnain dulu ya, diwarnain dulu, gitu kan. Kalau tidak ingin mewarnain, lama sekali kalau mewarnai Al-Quran dari awal sampai akhir, nah boleh nanti silakan sahabat Arsa memiliki Quran Cordoba. Karena metode QRQ ini efektif kalau yang digunakannya adalah mushaf Cordoba. Karena sistem pewarnaannya di-matchingkan, diselaraskan dengan Quran terbitan PT Cordoba. Ya, nanti kalau sudahnya Qurannya sudah berwarna, cari sekali lagi mim, nun, tanwin yang berwarna. Disingkat mana berwarna, mim, nun yang berwarna, tahan. Contoh misalkan qul a'udzu birabbin, bukan bin nas, malikin nas, ilahin nas, bin syajhan. Tapi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, lanjut jangan ilahin nas. Itu yang saya maksud dengan ayu, ayun saja gitu kan. Mana berwarna tahan, gitu, kecuali ayu di atasnya bendera. Kalau atasnya bendera baru panjangkan. Kecuali mana bertemu dengan lam, ro. Nggak usah ditahan kalau nun tanwinnya bertemu dengan lam dan ro. Kita mengenal dengan tanpa digunakan, ya. Baik, hari ini kita akan sama-sama mempelajari di prinsip yang kedua tentang fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah. Bagi sahabat Arsa
Yang ingin detail bagaimana di episode pertama, kedua, dan ketiga berkaitan dengan prinsip yang tadi saya sampaikan, ayun saja, mana berwarna tahan, kemudian penyempurnaannya di mana berwarna merah dileburkan saja, mana biru dan hijau samarkan suaranya. Apa yang maksud dengan mana berwarna merah dileburkan dan seterusnya? Nah, silakan sahabat Arsa bisa mengulang kembali di YouTube-nya CT Arsa. Ya, silakan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada yang lain. Ya, baik, kita tidak akan berpanjang lebar lagi. Kita akan masuk ke prinsip yang kedua, yaitu fasih dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Quran biluhunil arabi wa aswatiha. Bacalah Al-Quran itu dengan dialek dan suaranya orang Arab yang fasih. Kenapa? Karena Qurannya bahasa Arab. Ya, karena Qurannya berbahasa Arab, wajar kalau kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran seperti lisannya, dialeknya orang Arab. Kenapa? Karena Qurannya bahasa Arab. Beda kalau Qurannya bahasa Indonesia, mungkin perintahnya bacalah Al-Quran seperti orang-orang Indonesia membacanya. Tapi karena Quran dalam bahasa Arab, Quran dan Arabian, maka Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada kita untuk membacanya seperti lisannya orang Arab. Jadi nggak boleh nanti orang Sunda alam taro kaifa jadi alam taro kaifa ala rabbuka bi ashabil fil. Biasanya orang Sunda hati-hati ya. Di sini ada saya kira banyak nih orang-orang Sunda hati-hati dengan huruf F. Orang Sunda itu sering kali F-nya suka jadi P, alam taro kaifa ala rabbuka bi ashabil fil. Ada yang begitu di sahabat Arsa? Ya. U suka jadi O, ao kasoibim. Orang Jawa huruf Ain suka jadi nga. Betul nggak? Ya, sahabat Arsa orang Jawa mana? Gitu kan ya. Hati-hati teman-teman dari Jawa dalam melafalkan huruf Ain, karena Ainnya suka jadi nga. Kita buka sama-sama dengan Al-Fatihah. Wah, kalau sudah Al-Fatihah kesananya nga'udzubillah, gitu kan? Kalau sudah nga'udzubillah kesananya apa? Alhamdulillahirabbil ngalamin biasanya orang Jawa itu ya. Orang Sunda F juga jadi P, orang Jawa Ain suka jadi nga, H jadi K. Kemudian apalagi orang Sumatera hati-hati gitu kan? Hati-hati orang Sumatera biasanya huruf ro suka jadi ra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang biasanya kalau wabarakatuh gitu kan itu orang Sumatera, orang Padang biasanya huruf ro-nya jadi ra. Jadi kalau ngaji bukan ro lagi tapi ra. Idza syamsu kuwirat jadi idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Jadi kadarat akhirnya gitu kan ya. Hati-hati orang Makassar. Orang Makassar huruf za suka jadi as. Nah, saya biasanya mengetahui orang itu dari Makassar saat memanggil saya. Jadi cukup tidak usah mengenalkan diri gitu kan ketika saya ingin menebak seseorang itu dari mana gitu kan. Nah, termasuk sahabat Makassar biasanya saya bisa tahu menebak seseorang itu dari Makassar biasanya dari panggilannya. Nah, panggilannya kalau manggil saya suka jadi Ustaz. Nah, Ustaz kepada Ustaz Abu Rubani dipersilakan Ustaz. Makassar Ustaz. Kalau Bali huruf tak suka jadi tak. Ya watini wa zaitun. Nah, hati-hati gitu ya. Ingat sekali lagi Quran itu berbahasa Arab, kata Nabi, bacalah Al-Quran itu seperti lisan dan dialeknya orang Arab yang fasih ya. Nah, berbicara tentang fasih ada dua syarat. Ada dua syarat huruf-huruf hijaiyah kita dikatakan fasih ya. Pertama, seseorang dikatakan fasih kalau dia memahami makharij. Makharij itu tempat-tempat keluarnya huruf. Makharijul huruf. Yang kedua, selain memahami makharijul huruf, menguasai makharijul huruf, dia juga memahami tentang sifatul huruf. Ya, sifat huruf itu adalah sifat atau karakter asli yang senantiasa menyertai huruf. Ya, contoh, misalkan perhatikan ketika kita mengucapkan huruf ta ini, ya. Ketika kita melafalkan huruf ta, nah huruf ta kita dikatakan fasih kalau kita bisa melafalkannya sesuai dengan makhraj. Ya, makhraj huruf ta itu perhatikan ya, saya kasih ilustrasi seperti ini. Huruf ta itu diucapkan dengan menyentuhkan ujung lisan dengan tempat tumbuhnya gigi. Taraful lisan ma'alifsatis saniyatainil uliya. Ujung lisan disentuhkan dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri. Jadi huruf ta itu bukan lisan, bukan dengan gigi, bukan ta. Bukan dengan gigi ta, bukan juga dengan langit-langit, hati-hati ta. Bukan tak, bukan tak. Kesalahan melafalkan tak itu sering jadi dengan gigi atta, sehingga giginya suka keluar atta. Bukan. Tapi disentuhkan dengan gusi at. Nah, jadi ujung lisannya coba sambil dipraktekkan ya, sambil dipraktekkan silakan. Ya, sambil dipraktekkan. Ya, ngucapin tak itu ujung lisannya nyentuh ke gusi at. Coba rasakan ujung lisannya nyentuh ke gigi, coba at. Sudah? Bisa? At. Awas.
Bukan gusi luar, hati-hati bukan gusi luar ya, jadi keluar. Bukan gusi luar. Gusinya bagian dalam. Gusi 2 gigi seri bagian atas. Nah, itu belum dikatakan fasih kecuali telah memenuhi sifatnya. Nah, ada 5 sifat huruf ta itu. Jadi ta itu memiliki 5 sifat. Di antara 5 sifat yang harus kita perhatikan adalah sifat yang pertama yang disebut dengan al-hamas. Ya, al-hamas adalah jarayanun nafasi 'inda nutqi bil harfil mahmusah. Mengalirnya udara saat mengucapkan huruf-huruf mahmusah. Ya, huruf mahmusah itu nanti banyak, di antaranya adalah huruf ta. Jadi intinya kalau melafalkan huruf ta, selain tadi lisannya disentuhkan dengan gusi, kemudian ketika dilafalkan maka harus ada udara yang mengalir. Ta. Coba praktekkan. Ta. Ada udara yang mengalir ya. Ta. Ta. Kalau tangannya ditaruh di sini, ya, ada udara. Ta. Ta. Ada ada udara yang keluar. Ta. Ta. Jadi bukan ta, bukan ti, bukan tu, tapi ta, ti, tu. Ya, jadi ta, ti, tu. Ta. Jadi ada udara yang mengalir. Itu disebut dengan al-hamas. Nah, dikatakan fasih, ya, kalau kita bisa melafalkan huruf sesuai dengan makhrajnya tadi dan mampu memenuhi sifat-sifatnya. Ya, nah ini yang dikatakan fasih, ya, mampu mengeluarkan huruf sesuai dengan makhraj tadi syarat pertama, yang kedua mampu memenuhi sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap huruf tanpa terpengaruh oleh huruf yang lain. Ya, baik, kita akan coba sekarang praktekkan mengucapkan dari A sampai ya, menggunakan lagu Abatasa. Barangkali sudah kenal ya, saya sudah sejak tahun 2015 mungkin 2016 ya. Mengeluarkan lagu Abatasa. Ini sebetulnya terinspirasi dengan orang-orang anak-anak yang saat belajar bahasa Inggris itu kan happy ya. Kalau belajar bahasa Inggris itu anak-anak biasanya ada satu lagu yang anak-anak kita hafal dengan baik. Apa? Alphabet song. A, B, C, D, E, F, G. Aduh, saya berpikir andai dulu saya belajar Al-Quran gitu, memiliki lagu se-easy listening, lagu alfabet song gitu kan ya, dalam melafalkan huruf hijaiyah, kayaknya usia SMP, SMA itu sudah mahir gitu kan. Bahkan bisa jadi SMA sudah hafal Al-Quran gitu kan. Tapi kan pembelajarannya dari awal, dari kecil identik dengan sulit, susah, ustadznya galak, sehingga kemudian survei hari ini menunjukkan katanya 65% masyarakat Muslim Indonesia yang nggak bisa baca Al-Quran, ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan lagu Abatasa ini membuat terutama anak-anak jadi senang dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah, ya. Sudah siap? Kita akan coba hafalkan dari A sampai ya. Kita praktekkan lagu Abatasa, ya. Siap? Siap ya semua ya? Ikuti baik-baik. Yuk, kita bareng-bareng. Abatasa jaha kha da ذرى زاسا شاصا ضا أغفق كلامنا وها آيا أبدا فجح خدا ذرى زاسا شاصا ضا أغفق كلامنا وها آية أبدا فجح خدا درز شخصا ضا أغفق كلامنا وها آية أبدا فجح خدا درز شخصا ضا أغفق كلامنا وها آية أنبت سجح خدا درز شخصا ضا أغفق كلامنا وها آية كلامنا وها
Alhamdulillah, bagaimana lagunya? Kan easy listening banget ya. Nah, sekali lagi kita harus pakai lagu supaya nanti sahabat-sahabat bisa praktek kamu ya, ibu bisa memasak saja dan kapanpun kita bisa mempraktekkan huruf-huruf hijaiyah. Sekali lagi, fasih itu nanti akan sebanding lurus dengan namanya praktek. Semakin sering kita melafalkannya, semakin fasih kita dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, supaya sering melafalkannya, maka sesuai dengan lagu Abasa tadi. Ya, baik, kita lanjutkan berikutnya tentang 2 kesalahan umum yang saya janjikan. Di episode sebelumnya saya menjanjikan ada 2 kesalahan umum yang sering kali terjadi. Jadi pengalaman saya 26 tahun saya mengajar Al-Quran. 26 tahun, nggak sebentar. 26 tahun saya mengajar Al-Quran. Hampir di seluruh pelosok Indonesia sudah pernah saya datangi. Bahkan Alhamdulillah 10 tahun saya pulang pergi ke Australia. Di Australia bahkan Alhamdulillah sudah berdiri sekarang lembaga Quran yang menggunakan metode KRQ ini. Bahkan 3 tahun terakhir sudah masuk ke New Zealand. Teman-teman di Jerman juga, di Jepang juga sudah menggunakan metode quantum reading Quran ini. Nah, pengalaman saya 26 tahun belajar dan mengajarkan Al-Quran, pernah belajar juga dengan beberapa syekh, di antaranya Syekh Abdullah Son'an, Imam Besar Masjid Jeddah, bahwa selama pengajaran Al-Quran yang saya lakukan, saya melihat ada kesalahan yang sering berulang, ada kesalahan-kesalahan yang sering berulang. Ada 2 kesalahan umum yang sering terjadi. Ya, apa saja? Yang pertama karena sering vokalnya tidak sempurna. Vokal yang tidak sempurna. Contoh misalkan mengucapkan jadi bukan jadi a tapi ya, bukan tapi a. Ingat, bacanya jadi bukan ba tapi a, ba, ta, a, bata, saja, ha, kha. Jangan bata. Karena kalau ngaji nanti suka langsung bukan ya, tabat yada, bukan yada, maghdu ghairil bukan magh tapi ma. Jadi pastikan vokal a-nya sempurna. Jadi ketika melafalkan huruf yang berharokat a, maka sempurnakan a-nya. Jadi jangan ghairil maghdu, qul ya, bukan ya tapi ya, hal ataka haditsu Musa. Sa-nya jelas, ya Musa. Jadi hal pertama yang harus diperhatikan ketika melafalkan huruf-huruf hijaiyah adalah sempurnakan vokalnya. Perhatikan, ketika melafalkan huruf yang berharokat fathah, a-nya sempurna. A, bata, saja, ha, kha. Termasuk perhatikan ketika melafalkan huruf yang bunyinya seperti o, pastikan bibirnya jangan ikut campur, jangan ho. Fathah atau maftuhah itu terbuka. Huruf fathah berarti huruf yang akan sempurna keluar huruf-hurufnya kalau maftuhah, rongga mulutnya terbuka dengan sempurna. A, ba. Jadi a, bata, sa, ja, ha, kha. Jangan ja, ha, ho, bukan ho. So. Ingat, tidak ada huruf fathah yang bibirnya monyong. Tidak ada huruf fathah yang bibirnya monyong. Jadi bunyinya bukan ho, bukan so, tapi so. Lihat sini bibir saya, so. Jadi bukan so, bukan balso, tapi balso. Ya, silakan nanti sahabat Arsa praktekkan ya. Kalau mau beli bakso nanti jangan bilang bakso lagi, bang balso. Rongga mulutnya terbuka, balso. Ya, bakso, so. Jadi so dengan ba, rongga mulutnya sama, ba, so, to. Ya, maka sama apa Bu? Soto, nah, soto, bukan soto. Ya, jadi yang dimonyongkan. Tidak so, bukan bo, bukan ho, tapi terbuka. Semua huruf yang berharokat fathah, rongga mulutnya terbuka. Perhatikan. A, banta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra. Bukan ro, tapi ra. Ya, da, za, ra, za, sa, sha, so, do, tobo, agha, faqat, kalamana, waha. Ya. Jadi rongga mulutnya terbuka. Kecuali nanti kalau hurufnya dhammah. Kalau dhammah itu secara bahasa artinya monyong. Ya, kalau orang Jawa bilang mencucu, ya mencucu. Jadi dhammah itu harus monyong. Bibirnya harus dimajukan. Kalau nggak monyong, kalau nggak maju bibirnya, dia nggak akan sempurna. Namanya siapa sih? Bukan tapi Ya, kuni. Ya, kan ada kuni, mana kuni? Nah, nggak enak kalau bilang kuni, bukan kuni tapi kuni, tuh, ya. Jadi pakai
monyongkan kuni, kuku, kuni, gitu, ku. Jadi monyong, kalau tidak monyong nggak sempurna kuku, kukuruyuk, bukan kukuruyuk tapi kukuruyuk. Dhammah sekali lagi monyongkan bibirnya sehingga sempurna keluar vokal u-nya u. Ya, jadi buntu, suju, hu. Jadi vokal u-nya sempurna. Pertama kalau fathah buka rongga mulutnya a, kalau dhammah u. Kemudian kalau kasrah jelas i-nya i, biti, si, ji, hi, khi. Ya, sempurnakan i-nya, jangan bukan apalagi hati-hati nih orang Sunda. Aro'aeta, ya, aro'aita suka jadi aro'aeta kayak papa setan aja akhirnya kan ya. Kan jadi setan bahasa Indonesia, setan. Itu dari kata syaitan karena kebiasaan pakai syaitan. Jadi aja setan gitu kan ya. Yang benar syaitan. Jadi i sempurnakan, ya. Jadi i, di, ti, si. Hati-hati sekali lagi jangan jadi bismil bukan mil. Bukan mil tapi mi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sempurna, u-nya juga sempurna. A'udzu billahi, ya. Vokal a sempurna, vokal u sempurna, vokal i sempurna. Ini kesalahan yang pertama karena seringkali vokalnya nggak sempurna, ya. Vokal huruf yang seringkali nggak sempurna. Nah, yang kedua nantinya adalah huruf sukun yang seringkali bouncing, sering mantul. Ya. Huruf mati yang sering mantul, ghairil maghdu, sering ghairil maghdu, ana itu sering banget. Hampir semua orang gitu ketika awal-awal belajar biasanya huruf matinya sering mantul. Alhamdulillah, bahkan bismillah aja bismillah. Padahal teorinya kita tahu yang mantul atau istilah tajwidnya disebut dengan qalqalah itu cuma 5, baju di toko. Tapi prakteknya baju di emper, baju di lemari semuanya pada mantul. Ya, hati-hati sekali lagi, semua huruf mati itu harus mengalir. Kalau yang pertama sekali lagi vokal a semua. Kalau mengucapkan huruf fathah buka rongga mulutnya ba, ta, sa, terbuka. Dhammah u, monyongkan u. Bu a'udzu yadkhuluna fi di wa ra'aitan nasa yadkhuluna, bukan khuluna, bukan khulu tapi khuluna, ya. Nah, perhatikan yang keduanya adalah huruf mati, jangan sampai mantul. Ana amta, jangan ghairil fi tadlil, enggak boleh mantul. Harusnya bagaimana? Mengalir suaranya. Ya, pantulan terjadi karena biasanya makhrajnya suka lepas. Coba praktekkan al. Coba semua praktekkan al. Ketika mengucapkan al, coba al. Berdoa semuanya supaya jaringannya oke terus sampai selesai ya. Karena kita akan langsung saja masuk ke praktek surat Al-Falaq ya. Kita hari ini akan mempraktekkan di surat Al-Falaq ya. Kita akan praktek di surat Al-Falaq. Baik Ustaz. Udah oke suaranya semuanya? Ya, sudah oke, suara sudah oke, gambar sudah oke. Mudah-mudahan tidak ada halangan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Insyaallah ya. Baik, ada yang minta diulang sedikit sekali lagi di pelajaran kali ini. Jadi kita membahas tentang kesalahan umum. 2 kesalahan umum yang sering terjadi saat orang melafalkan huruf. 1, vokalnya nggak sempurna. Kemudian Oleh karena itu, kalau membaca Al-Quran vokal sempurna. Kalau fathah buka a. Kalau dhammah monyongkan u. Kalau kasrah turunkan i, a, i, u, ba, di, bu. Ya. Kemudian kesalahan yang kedua karena huruf sukun yang sering mantul. Alhamdu rabbil alamin. Supaya tidak mantul, maka pastikan lisannya ketika melafalkan huruf al misalkan, maka tahan lisannya jangan diturunkan sebelum masuk ke huruf berikutnya. Jadi pantulan itu terjadi karena lisannya suka lepas alham. Nah, sekali lagi supaya tidak mantul tahan alhamdulillah. Baik, kita praktekkan dalam surat Al-Falaq. Disimak baik-baik kok. Nah, kecuali nanti baju di toko ya. Kalau huruf ba, ja, da, toko harus mantul ketika dimatikan. Ya, jadi ketika mati pada huruf baju di toko, maka pantulkan suaranya. Selain baju di toko, mau baju di lemari, mau baju di emperan, mau baju di apapun gitu kan, pokoknya jangan mantul, mengalir suaranya. Ya. Perhatikan, simak baik-baik, saya akan contohkan dari mulai ta'ud, ya. Perhatikan jangan bukan vokalnya sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan, po-nya tidak monyong, tidak
to juga ro-nya jangan ro, bukan to, bukan ro, tapi to dan ra. Ya, vokal sempurna perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillah, bukan bismi. Banyak orang jadi bismi, bukan bismi, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ingat kata la dan ma-nya jangan kepanjangan lagi ya. Bismillah, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup diayunkan suaranya ya. Baik. Kita masuk ayat pertama. Perhatikan. Qul a'udzu birabbil falaq. Awas tidak qul, bukan qul tapi vokalnya sempurna qul. Ya, monyongkan bibirnya Jangan qul. Qul dan hati-hati lamnya jangan qul. Hati-hati sekali lagi jangan mantul qul. Karena kebanyakan qul banyak orang baca qul jangan qul tapi qul ya qul lamnya enggak mantul, mengalir suaranya qul caranya nempel kemudian lepaskan bareng dengan huruf berikutnya qul hati-hati perhatikan qul nempel bareng dengan lepaskan qul a'udzu birabbil falaq, tidak jangan bil tapi bil falaq. Nah kecuali kalau yang dimatikan itu adalah satu di antara 5 huruf qalqalah baju di toko. Nah, di antaranya qaf. Jadi bacanya bukan falak tapi falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Gitu ya. Kemudian perhatikan ayat kedua, min syarri, nunnya dia dikasih warna menandakan dia gunnah, tahan. Ingat, tahan di rongga hidung, kemudian nunnya warna hijau, samarkan. Min syarri ma khalaq. Ma-nya jangan enggak boleh. Ya, supaya tidak kepanjangan ingat di ayun ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ya. Wa min, jangan lupa tidak tergesa-gesa, tahan di rongga hidung. Jangan wa min syarri, jangan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza, ayun terus ghasiqin idza. Ingat prinsip pertama ya, ayun tidak kepanjangan ghasiqin, ayun ghasiqin. Tidak idza waqab, cukup ayun idza wa min, tahan jangan tergesa-gesa. Wa min syarri gha-nya tidak go. Ingat vokalnya ya. Jadi tidak ada huruf fathah yang dimonyongkan. Tidak ada huruf fathah yang dimonyongkan, tidak go, gha, dan dilembutkan bunyinya gha. Mirip dengan g kita g ya. Cuman dia dibaca dengan lembut dan tebal gha. Ya, coba praktekkan gha. Supaya fasih nanti kalau makan siang pakai batagor, jangan lagi pakai batagor nantinya kalau ditanya makan pakai apa? Batagor. Gitu kan ya, batagor. Ya, pakai go, jangan batagor. Makan apa itu? Batagor, bukan batagor. Ya, kalau ditanya emang asli dari mana? Saya dari Bogor. Bogor, bukan Bogor. Bogor. Makan semalam nanti pakai apa? Gudeg. Biasakan lembut, gudeg. Itu kenapa hijau jidatnya tidak gor gitu kan. Orang Sunda tidak gor. Ya, kenapa? Karena ada gog gitu kan. Jadi lembutkan gha. Jadi ghasi dan tidak kepanjangan ghasiqin. Ghasiqin wa min syarri ghasiqin idza waqab. Perhatikan ayat keempat, wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarrin, hati-hati yang paling banget ya salah pada ayat keempat ini adalah rinnya yang sering tergesa-gesa. Rin sering wa min syarrin salah. Rin, ingat pokoknya setiap ada mim nun tanwin yang diberi warna, apapun nanti warnanya, mau merah, mau hijau, mau biru, ya, maka tahan dulu rongga hidung dengan kadar 2 ketukan. Min, ya, wa min 1, eng 2, baru kemudian sya. Wa min sya. Kemudian rinna, bukan rinna, tapi rinna, ditahan dulu rongga hidung. Wa min syarrin fasati fil 'uqad.
Ya, sementara ini perhatikan pada vokalnya. Kita belum bahas tentang karakteristik huruf. Fokus kepada ayu-ayun manatahan dan fokus kepada vokal huruf dan usahakan huruf mati tidak ada yang mantul ya. Fokus dulu. Kita akan pelajari bertahap. Ya. Perhatikan ayat yang kelima terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min tidak tergesa-gesa. Wa min tahan dulu. Wa min syarri hanya ayun. Hasidin idza hasad. Hanya ayun dan juga ayun tidak kepanjangan. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, demikian contoh praktek di surat Al-Falaq. Ya, saya kembalikan dulu ke Mbak Nana. Silahkan barangkali nanti di antara sahabat Arsa ada yang mau mempraktekannya. Atau mungkin ada yang ditanyakan kalau seandainya nggak mengerti. Ya, silakan Mbak Nana. Oke, terima kasih Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi Ustadz Abu Robani sudah menyampaikan tentang bagaimana kita dengan baik mengeluarkan huruf-huruf dari tempatnya. Artinya kita fasih ya Ustadz ya, melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Lalu kedua, tadi ada kesalahan umum yang paling sering dilakukan oleh pembaca Al-Quran. Mudah-mudahan setelah Ustadz Abu Robani menyampaikan materi ini, kita makin sering berlatih dan semakin baik untuk membaca Al-Qur'annya. Oke, ini waktunya untuk mempraktikkan ayat yang sudah Ustadz Abu Robani contohkan tadi, yaitu surat Al-Falaq. Al-Falaq kok ya Ustadz ya, saya hampir lupa. Oke, ini ada sebenarnya ada banyak nih Ustadz yang berminat, tapi kita kasih kesempatan untuk 3 orang melakukan praktiknya. Yang pertama ada Muhammad Duha Fahreza. Boleh kakak, mas, abang, atau bapak Muhammad Duha Fahreza di open dulu suaranya, video jangan lupa. Ya. Cek. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duha Fareza. Ya, silakan Muhammad Fareza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min idza hasad. Shadaqallahu. Iya, alhamdulillahi barakallahu fi. Oh, sudah mantap suaranya, ngajinya juga sudah bagus banget. Tinggal, nah tadi 2 kesalahan yang tadi saya sampaikan, terutama ketika melafalkan khalaq, falaq, ada bi rabbil falaq. Memang nanti ketika berbicara tentang vokal ini seringkali juga tidak sempurna, terutama ketika dalam 2 kondisi. Pertama, ketika berhadapan dengan huruf-huruf tebal. Jadi vokal seringkali nggak sempurna ketika berhadapan dengan huruf tebal. Contoh falak, jadi sering jadi falak, bukan falak tapi falah. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi falah bukan falaq, laq. Kondisi kedua, vokal sering nggak sempurna kalau berhadapan dengan ikhfa. Contoh ming. Jangan me, nah seringkali jadi me, bukan me tapi mi dengan me. Jadi 2 kondisi yang membuat vokal lebih tidak sempurna, seringkali nggak sempurna adalah ketika berhadapan dengan huruf tebal dan ketika berhadapan dengan ikhfa. Ya. Kemudian satu lagi untuk tadi Muhammad Fareza, ketika baca ghasiqin itu agak kepanjangan. Jangan ma khalaq, jangan dipanjangkan ma khalaq, agak sedikit saja kepanjangan supaya tidak kepanjangan. Coba tekniknya diayunkan suaranya. Min syarri ma khalaq ghasiqin. Ya. Sekali lagi kita masih fokus pada konsistensi mad dan guna ayu-ayun manatahan, kemudian vokal. Usahakan ketika baca
Falak vokalnya sempurna dan tidak ada huruf sukun yang mantul. Ya, demikian untuk Muhammad Faiza. Mbak Nana, ada yang lain? Ya, oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu peserta sudah mencoba. Mudah-mudahan dari review Ustadz Abu Robani bisa diperbaiki lagi ya. Ya, ada Ustadz yang kedua atas nama Afrizal. Boleh Mas, Kakak, Abang, atau Bapak Afrizal dibuka videonya, dibuka suaranya untuk mulai praktik membaca Al-Quran. Surat Al-Falaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afrizal dari mana, Bang Afrizal? Dari Riau Kampar. Oh iya, sudah siap? Insyaallah. Iya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Alhamdulillahi barakallahu fiik. Afrizal, terima kasih ya telah mencobanya. Secara umum sudah bagus ngajinya, cuman suaranya kayaknya hampir sama ya, agak berbek-berbek ya. Nah, tapi secara umum saya tangkap Afrizal sudah bagus ngajinya. Tinggal perhatikan nanti selain yang tadi kesalahan umum yang huruf mati tidak boleh mantul. Nah, sebaliknya berarti nanti ada beberapa huruf yang harus mantul. Ya, nah ke huruf-huruf yang harus mantul itu ada 5 terangkai dalam kalimat baju di toko. Huruf ba, huruf ja, huruf da, huruf ko, huruf ko. Ya, jadi kalau mendapati 5 huruf ini dalam keadaan mati, maka pastikan dia mantul. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi laqa, khalaqa, waqab, hasad, gitu kan ya. Kenapa harus mantul? Karena pada huruf yang dipantulkan, yang baju di toko itu terangkai 2 karakter, 2 sifat yang membuat dia menjadi susah ketika dilafalkan saat mati. Ya, jadi misalkan huruf qaf kalau tidak mantul berat. Qul a'udzu birabbil falaq, itu berat. Kenapa? Karena dia punya sifat syiddah dan punya sifat jahar. Dengan sifat syiddah maka suara tertahan, dengan sifat jahar udara pun tertahan. Jadi serba tertahan. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan pada huruf-huruf yang susah seperti ini dengan menghadirkan sifat tambahan yang kita kenal dengan qalqalah. Makanya qalqalah jangan dibuat-buat. Falaq kok jangan dibuat-buat. Jadi buat alami, karena qalqalah sekali lagi muncul itu untuk membuat huruf-huruf yang dimatikan menjadi mudah untuk diucapkan. Ya, jadi falaq, khalaqa, waqaba, dan seterusnya ya. Demikian untuk Afrida ya, tinggal berlatih terus, istiqomahkan, karena hari ini bisa, belum tentu nanti di surat yang lain bisa, terutama bab ayu-ayun mana tahan ya. Perlu pembuktian yang terus-menerus ya. Baik, masih ada Mbak Nana? Ya, alhamdulillah sudah peserta kedua ya, sering-sering latihan untuk baju di toko ya Ustadz ya. Iya. Jadi ternyata bahwa lulus di surat ini belum tentu lulus di surat yang lain. Jadi kuncinya adalah berlatih. Untuk mempersingkat waktu, ada Amelia Fitri. Ada Nah, Amelia. Amelia dari mana? Dari Magelang, Ustaz. Dari Magelang, Masya Allah. Sudah siap, Amel? Insya Allah. Silahkan dimulai dari ta'awud dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Iya, alhamdulillahi barakallahu fiik. Terima kasih Amel telah mencobanya ya. Jangan bosan-bosan untuk mencoba terus ya.
secara umum sudah bagus, baca Qur'annya udah mantap, iramanya juga sudah bisa dinikmatin ya. Cuma catatan saya, perhatikan bab panjang pendek, ada beberapa huruf yang Amel lihat sebetulnya tidak ada tanda panjang tapi memanjang. Syarri, nah diantaranya wa min syarri hasidin, ri-nya dari mulai ayat sebelumnya itu saya mendengar panjang. Syarri ghasikin. Saya fokuskan ayat ketiganya. Perhatikan Amel di ayat ketiga ya. Wa min syarri, ri-nya enggak panjang jadi enggak boleh syarri go. Jadi jangan wa min syarri go, tapi syarri go. Jadi kalau tidak ada tanda panjang maka langsung aja bacanya. Kemudian pas go-nya jangan kepanjangan, gosikin, gosikin. Itu yang saya maksud dengan ayun saja. Jadi setiap ada alif, ya mati, dan waw mati, ingat teman-teman ya, sahabat arus sekalian, ingat baik-baik sekali lagi, salah satu kesalahan terbanyak kita dalam baca Quran karena seringkali membaca mad kepanjangan. Nah, supaya tidak kepanjangan, intinya ya ayun saja. Kalau ada alif, ya mati, waw mati, tanda panjang cukup di ayun. Ya, termasuk tadi Amel ya, coba ghasiqin, jangan ghasiqin. Wa min syarri ghasiqin idza, jadi lahina nidadidida a'udzu billahi. Ya, jadi dibuat mengalir begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jangan arrahman. Iya, karena imam Timur Tengah tuh nggak ada yang kepanjangan. Iya, kan, tapi iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal, jangan ihdinas sirat. Tapi kita biasa itu. Ya, kesalahan umum, maka tadi kesalahan umum yang sering kita lakukan ya. Jadi sekali lagi, panjangkan kalau ada tanda panjang dan tidak boleh panjang kalau tidak ada tanda panjang. Dan ingat supaya tidak kepanjangan ayun suaranya. Yang lainnya sudah cukup bagus, gunahnya juga sudah bagus dari Amel ya. Tinggal dipertahankan. Gunah itu tadi dengung, hurufnya 2 mim nun termasuk tanwin yang diberi warna. Ingat sahabat Arsa, sekali fokus utama 60% ngaji kita dikatakan tartil. Kalau sahabat Arsa bisa fokus untuk menyelesaikan ayun mana tahan. Ya, bab huruf itu mungkin porsinya cuma 30% lah buat saya gitu kan. 30% untuk menguasai huruf itu porsinya cuma 30%. Fokus utama 60%, sekali lagi fokus nanti sahabat Arsan untuk melatih ayun manatahan. Kalau ada alif, ya mati, waw mati, maka ayun kan tidak kepanjangan kecuali ada bendera. Yang kedua, kalau ada mim nun tanwin yang diberi warna tahan. Saya jamin deh, kalau konsisten sahabat Arsa pada ayun mana tahan, 60% itu sudah tartil baca Qur'annya. Kita sedang menyempurnakan dengan melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan cara yang sempurna. Di antaranya vokal yang sempurna ayu, kemudian huruf mati yang tidak mantul. Ya, demikian barangkali ulasan saya untuk Amel. Ya, Mbak Nana, silakan. Baik Ustadz, terima kasih. Alhamdulillah sudah 3 peserta ya Ustadz ya yang mencoba di pagi hari ini. Sepertinya kalau saya tidak batasi banyak sekali Ustadz yang berminat untuk Iya. mencoba ayat Al-Quran. Yang sudah Ya ngangkat Ustadz, juga kelihatan banyak tadi nih. betul, betul. Coba kalau suruh raise hand gitu pasti semuanya tunjuk tangan, termasuk saya ya. Oke, Ustadz, kalau di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang contoh suratnya adalah Al-Zalzalah. Ustadz juga Iya. sudah menginformasikan kandungan ayat-ayatnya, bagaimana di dalamnya itu menerangkan tentang dahsyatnya guncangan. Bahkan ada sebuah peringatan kalau kita berbuat baik akan ada balasannya, begitu juga dengan berbuat jahat sekecil apapun. Nah, pagi ini pas banget kita bicara contoh ayatnya adalah surat Al-Falaq ya Ustadz ya. Al-Falaq. Kalau saya betul, Al-Falaq. Jadi kalau dilihat dari artinya itu kan waktu subuh, waktu fajar ya Ustadz ya. Iya. Nah, kalau boleh saya tanya nih Ustadz, apa sebenarnya kandungan dari surat ini sampai ada waktu subuh yang di-mention atau disebut oleh Allah? Boleh Ustadz dijelaskan? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan surat Al-Falaq ini, ya, Al-Falaq adalah satu di antara 2 surat yang Nabi menyebut dengan istilah mu'awwidzatain, 2 surat perlindungan. Ya, dikatakan 2 surat perlindungan karena memang di dalamnya ada perintah agar kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Falaq ini dia Allah adalah penguasa waktu subuh. Kalau ada perintah berlindung dari Allah, mustahil tidak ada sesuatu yang membahayakan kita.
Allah tidak akan mungkin memerintahkan kita berlindung diri kepadanya kecuali ada satu mara bahaya yang akan mengintai kita, ya, yang mengancam kita, dan Allah perintahkan kita hanya berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang mampu memberikan keamanan, hanya Allah yang mampu memberikan perlindungan. Allah gambarkan nanti dalam ayat-ayat yang lain orang-orang yang mengambil perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti berlindung di rumah laba-laba. Ya, laba-laba itu banyak orang yang bilang katanya lemah ya jaring laba-laba itu. Kata siapa jaring laba-laba itu lemah? Jaring laba-laba itu ya 4 kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan baja, Mbak Nana. Ya, 4 kali lipat lebih kuat jaring laba-laba itu dibandingkan dengan baja dengan ukuran yang sama tentunya ya. Baja seukuran sama dengan jaring laba-laba, maka jaring laba-laba itu 4 kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan baja. Atau kalau jaring laba-laba seperti sebesar ini misalkan, maka dibandingkan dengan baja, maka jaring laba-laba itu jauh lebih kuat 4 kali lipat dibandingkan dengan baja. Tapi Allah gambarkan kenapa orang yang berlindung di jaring laba-laba itu tidak akan mendapatkan perlindungan pada kuat. Ternyata kita tahu tidak ada satupun yang berada di jaring laba-laba yang merasa aman. Setiap ada yang hewan yang nyangkut di jaring laba-laba pasti apa? Mati, binasa. Ya, di situ ada kecoa menemplok di situ, mati itu kecoa. Ya, ada nyamuk lalat ke situ, mati tuh. Jadi tidak ada yang merasa aman di bawah lindungan jaring laba-laba yang tadi katanya kuat. Ya, nah begitulah perumpamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang seringkali mengambil perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tekankan dia tidak akan mendapatkan keamanan, Allah tekankan dia tidak akan mendapatkan perlindungan melainkan kebinasaan. Oleh karena itu berlindunglah kepada yang mampu melindungi. Siapa? Allah, penguasa waktu subuh. Gitulah. Kul, katakanlah a'udzu, aku berlindung birabbil falaq, kepada Allah penguasa waktu subuh. Dari apa kita berlindung? Allah menyebutkan ma khalaq, dari keburukan atas apa yang telah diciptakan, atau bahasa lainnya makhluk, min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk secara umum. Baik itu binatang, baik itu manusia, ya, baik itu udara atau jin, ya, termasuk corona juga makhluk Allah. Corona juga makhluk Allah. Maka ayat ini Allah perintahkan kepada kita agar kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk, termasuk di antaranya corona. Ya. Nah, ayat berikutnya, Mbak Nana, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 3 sumber bahaya yang senantiasa mengintai manusia. Bahaya itu akan muncul sumbernya dari 3 hal. Pertama, Allah menyebutkan wa min syarri ghasiqin idza waqaba, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Bukan malamnya yang berbahaya, tapi kejahatan yang seringkali muncul karena merasa dirinya aman berbuat jahat dengan tertutupnya malam. Ya, terlindungi dengan gelapnya malam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Makanya seringkali kejahatan-kejahatan itu muncul di malam hari. Begal, perampokan, kan gitu kan, bahkan pelaku-pelaku sihir pun sering lakukan di malam hari. Makanya kalau kita keluar malam, idza waqab, maka malam yang sudah larut ya, itu seringkali takut. Ada rasa takut kalau kita keluar malam. Maka Allah sebutkan wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari gelapnya malam apabila telah gulita. Ya. Kemudian ayat berikutnya Allah sebutkan sumber bahaya yang kedua, yaitu min syarrin nafasati fil 'uqad, bahaya sihir ini. Ya, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir apabila dia meniup-niup fil 'uqad, meniup mantranya fil 'uqad di dalam buhul. Saya sering ditanya kenapa sih wanita-wanita penyihir? Nah, saya kira dalam bahasa Indonesia pun lazim menyebut nenek sihir ya. Ya, bukan semuanya dilakukan oleh wanita. Nenek sihir itu biasa, nenek sihir gitu kan, nggak pernah ada kita kakek sihir. Oh, ya. Nenek sihir bukan kakek sihir. Mak lampir bukan mas lampir. Nah, bukan mas lampir, mbak lampir. Nyi blorong kan itu, nyi blorong bukan mas blorong gitu kan. Itu biasa. Ya, jadi yang kedua kata Allah, sumber kejahatan yang membahayakan manusia ada perilaku sihir. Ini untuk menegaskan bahwa sihir itu real. Sihir itu ada. Bahkan kalau kita lihat asbabul wurud, sebab turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas ini diantaranya karena dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW tersihir oleh seorang Yahudi melalui rambut dan sisirnya Rasulullah SAW. Sehingga akibat dari sihir itu, dalam riwayat Rasulullah SAW seakan-akan melakukan sesuatu, padahal Nabi tidak melakukan apapun.
Ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala singkat ceritanya menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW secara terus-menerus sampai kemudian hilanglah dampak dari sihir itu. Makanya Rasulullah SAW pun nanti memerintahkan kepada kita ya, untuk membaca Al-Falaq, An-Nas plus Kulhu. Tambah lagi Al-Fatihah, gitu ya. Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 surat ini Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca sebelum tidur, kemudian ditiupkan ke telapak tangan kita dan diusapkan ke seluruh anggota badan yang mampu kita jangkau. Nah, lakukan ini sebelum tidur, kata Nabi, mampu kalau ini dilakukan mampu menghindarkan diri kita dari perbuatan sihir. Ya, nah, ini amalan yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita dalam mengamalkan surat Al-Falaq dan An-Nas ini sebagai perlindungan diri dari kejahatan sihir. Wa min syarrin naffasati fil uqad, dan yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang mendengki apabila mereka mendengki. Jadi sumber kejahatan yang ketiga yang membahayakan kehidupan kita karena ada orang yang dengki kepada kita. Ingat, setiap bertambah nikmat ya, setiap Allah menambahkan nikmat kepada kita itu memiliki peluang orang lain untuk dengki kepada kita. Ya, sehingga itu membuat hidup kita menjadi terancam, berbahaya. Oleh karena itu berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang-orang yang mendengki apabila mereka mendengki, ya. Nah, ini barangkali Mbak Nana isi kandungan dari surat yang tadi kita pelajari, ya. Jadi selain kita pelajari cara membacanya, insya Allah begitu pola kita nanti di Arsa Mengaji, selain kita bedah bagaimana cara membacanya, kita juga akan coba bedah isinya. Sehingga nanti sahabat-sahabat Arsa bukan hanya mahir dalam melafalkannya, bukan sekedar mahir dalam membacanya, tapi ngerti apa yang dibaca. Ya, ini targetannya. Ngerti apa pesan yang ingin Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan dalam surat yang tadi kita pelajari bersama. Nah, insya Allah ini barangkali surat Al-Falaq, ya, bagaimana tadi cara membacanya, hal yang mesti diperhatikan dan isi kandungannya. Insya Allah kita akan bahas lagi kelanjutannya di pekan depan di Arsa Mengaji di hari Jumat jam 6:30 sampai 7:30. Mudah-mudahan cuacanya bagus gitu kan. Jaringannya tidak terganggu lagi. Kita akan sama-sama mempelajari tentang karakteristik huruf hijaiyah. Ya, kita akan bahas bagaimana melafalkan huruf hijaiyah sesuai dengan karakternya dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Seperti biasa kita menggunakan lagu. Ya, lagunya pakai lagu Pelanduk. Ada yang hafal lagu Pelanduk? Silahkan di searching lagu Pelanduk. Kita akan mempelajari karakteristik huruf pakai lagu Pelanduk. Ya, bedakan desiskan kata safa, dahkan jazadawo, tebalkan bunyi. Bagaimana kelanjutannya? Insya Allah kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Demikian Mbak Nana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, kita sudah membahas tuntas ya Ustadz ya, mulai dari materi tadi tentang pasti melafalkan huruf hijaiyah, lalu kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran, sampai membedah surat Al-Falaq yang menjadi surat contoh di pagi ini. Karena kalau tadi saya bisa ulas sedikit dari Ustadz Abu Robani, bagaimana kenapa waktu subuh itu dimention atau disebut oleh Allah, karena memang di dalam malam hari itu banyak sekali kejahatan yang berpotensi dilakukan. Makanya kita diminta oleh Allah untuk terus-menerus minta perlindungan kepadanya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi ya oleh Allah ya dalam keadaan siang maupun malam hari. Oke, sampai juga kita di penghujung acara di episode 4 kali ini. Seperti yang Ustadz Abu Robani sampaikan, di minggu depan kita akan bertemu lagi untuk membahas tentang karakteristik huruf-huruf hijaiyah. Jadi jangan sampai ketinggalan, yang sudah ikut di episode ini, jangan sampai tidak ikut di episode ajak teman-teman atau sahabat kerabat sama-sama menebar ilmu yang manfaat. Tadi kalau saya dengar ya, ada yang dari Riau, ada yang dari Magelang, ada yang dari Jakarta, Bogor, Depok. Mudah-mudahan Arsa Mengaji meluas sampai seluruh Nusantara. Pada akhirnya kita bisa membumikan Al-Quran bersama-sama. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Anita Ratnasari Tanjung yang masih terus semangat sampai di episode kali ini. Mudah-mudahan terus diberi kesehatan ya Bu ya, sampai episode-episode berikutnya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh partisipan yang hari ini sudah bersedia meluangkan waktunya dari awal 7:30 sampai sekarang 7:30, lewat-lewat sedikit untuk belajar bersama Al-Quran. Begitu juga yang sudah nonton di YouTube CT Arsa Foundation, terima kasih saya ucapkan sudah meluangkan waktunya untuk menonton dan belajar bersama walaupun tidak melalui Zoom ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk follow Instagram CT Arsa Foundation dan YouTube CT Arsa Foundation
Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, kalau perlu di share karena makin menambah pahala ya, menebarkan manfaat ke banyak orang. Oke, kita ketemu lagi di Jumat depan jam 6:30 sampai 7:30 pagi. Jangan lupa tetap standby. Ya, saya Nana mohon undur diri dari acara pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung. Ustadz Abu Robadi, terima kasih banyak ya Ustadz beserta tim sudah mengisi pagi hari ini dengan hal-hal manfaat dengan belajar mengaji bersama. Saya undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.